Kalau ayah Romi ini sangat ingin makan makanan X. Akan tetapi dokter menyarankan agar ayah Romi tidak. Di sini ada kata tidak ya teman-teman ya. Berarti makanan ini pantang ya teman-teman ya. Tidak makan makanan tersebut disebabkan makanan X berbahaya untuk kesehatannya saat ini. Tindakan Romi. Belajar bersama Bareza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten. Berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan membahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Riko adalah pimpinan di sebuah perusahaan. Riko menugaskan salah seorang karyawannya yang bernama Anissa untuk melakukan survei di kantor cabang. Akan tetapi, Anissa tidak mengerjakannya langsung, melainkan meminta karyawan yang ada di kantor cabang untuk melakukan pekerjaannya. Riko baru mengetahui bahwa hal ini sudah terjadi berulang kali. Tindakan Riko sebaiknya A. Riko memaafkan Anissa kali ini saja. B. Riko memberikan peringatan tertulis. C. Riko memintanya mengundurkan diri. D. Riko memberikan surat pemecatan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Riko ini adalah pimpinan. Nah, Riko adalah seorang pimpinan. Nah, Riko menugaskan salah seorang karyawannya yang bernama Anissa untuk melakukan survei ya teman-teman ya di kantor cabang. Akan tetapi Anissa tidak mengerjakannya langsung, melainkan meminta karyawan yang ada di kantor cabang untuk melakukan pekerjaannya. Riko baru mengetahui bahwa hal ini sudah terjadi berulang kali ya. Tindakan Riko sebaiknya. Baiklah teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana teman-teman mengambil keputusan ya. Cara teman-teman dalam mengambil keputusan atau sikap ya. Pengambilan keputusan, sekalian pula integritas. Mau melihat integritas kepemimpinan teman-teman. Nah, jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan kedua hal ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat yang A. Riko memaafkan Anissa kali ini saja. Oke, kita tahan dulu yang A ya teman-teman ya.
Coba kita bandingkan dengan yang B. Riko memberikan peringatan tertulis. Nah, teman-teman ya. Nah, ini dibanding yang A lebih baik yang B ya, teman-teman ya. Nah, jadi Riko langsung memberikan peringatan tertulis sehingga dengan harapan Anissa sadar dan tidak melakukan hal tersebut. Kalau cuma memaafkan saja tanpa Anissanya tahu ya. Nah, ini bisa jadi terulang kembali ya, teman-teman ya. Jadi yang A ini jadi kurang tepat. Sekarang B kita bandingkan dengan yang C ya. Riko memintanya mengundurkan diri. Oh, sebaiknya kita kasih peringatan dulu ya teman-teman ya. Kalau masih tidak diindahkan baru kita minta dia mengundurkan diri atau memecat dia ya. Nah, yang D, Riko memberikan surat pemecatan. Sama seperti tadi, kita berikan peringatan terlebih dahulu sebaiknya ya. Jadi yang D masih kurang tepat teman-teman. Jadi yang punya nilai tertinggi adalah B. Riko memberikan peringatan tertulis. Yang B poinnya 4. Yang A poinnya 3. Yang D2 dan C1 ya teman-teman ya. Soal nomor 2. Aziza adalah karyawan senior di sebuah perusahaan pemasaran. Suatu hari Aziza diberikan tugas oleh atasannya yang hampir tidak dapat dilakukannya. Jika Anda adalah Aziza, tindakan Anda sebaiknya A. Saya menolak jika memang sulit untuk dikerjakan. B. Saya tidak berani menolak perintah dari atasan, meski mustahil untuk dikerjakan. C. Saya mencoba mengerjakannya dan hasil akhir bisa dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa. D. Saya tidak menyepelekan tugas tersebut sehingga berusaha menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Oke, marilah kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Aziza ini karyawan senior ya teman-teman ya, berarti sudah lama kerja di sebuah perusahaan. Nah, suatu hari Aziza diberikan tugas oleh atasannya yang hampir tidak dapat dilakukan. Hampir ya teman-teman ya. Berarti masih ada kemungkinan Aziza bisa mengerjakannya. Apalagi Aziza ini adalah karyawan senior ya teman-teman ya. Jika Anda adalah Aziza, tindakan Anda sebaiknya. Nah teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas kalian. Nah, bagaimana komitmen kalian dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, menyelesaikan suatu tugas yang diberikan. Walaupun teman-teman mungkin tidak bisa melakukannya. Nah, coba kita lihat pilihan A sampai D ya teman-teman ya. Yang A, saya menolak jika memang sulit untuk dikerjakan. Kurang tepat ya teman-teman ya. Nah, hampir bukan berarti tidak bisa. Ada kemungkinan bisa ya teman-teman ya. Jadi yang A kita eliminasi. Yang B, saya tidak berani menolak perintah dari atasan, meski mustahil untuk dikerjakan. Kita tahan dulu ya teman-teman yang B ya. Kita bandingkan dengan yang C. Saya mencoba mengerjakannya, dan hasil akhir bisa dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, yang B kurang tepat ya teman-teman ya. Lebih tepat yang C. Nah, sekarang yang C kita bandingkan dengan yang D. Saya tidak menyepelekan tugas tersebut, sehingga berusaha menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Dibanding yang C, masih lebih bagus jawaban yang D ya teman-teman ya. Kalau yang C, kita hanya mengerjakannya asal saja ya teman-teman ya. Nah, hasil akhir biar Tuhan yang menentukan. Nah, tapi yang D, kita tidak menyepelekan tugas, tidak asal-asalan. Kita sungguh-sungguh mengerjakannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Saya tidak menyepelekan tugas tersebut, sehingga berusaha menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Yang D poinnya 4, C poin 3, B poin 2, dan A poinnya 1. Soal nomor 3. Rayandra mendapatkan tawaran beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Inggris. Akan tetapi beasiswa tersebut memberikan syarat TOEFL minimal 550. Tindakan Rayandra sebaiknya A. Belajar secara otodidak melalui YouTube dan sebagainya. B. Mencari beasiswa lain yang memberikan syarat lebih mudah. C.
tidak mengetahui akan adanya syarat tambahan berupa TOEFL dan tetap melanjutkan pendidikan tanpa beasiswa. D. Mempersiapkan tes TOEFL dengan kursus jauh hari sebelumnya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau Randa ini mendapatkan tawaran beasiswa ya untuk melanjutkan kuliah di Inggris. Akan tetapi, beasiswa tersebut memberikan syarat TOEFL minimal 550 tindakan Rayandra. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman mengembangkan kemampuan ya, mengembangkan diri ya teman-teman ya. Nah, pilihlah jawaban yang memiliki makna atau memiliki yang berkaitan dengan teman-teman itu mau mengembangkan diri teman-teman ya. Nah, coba kita lihat jawaban yang A. A. Belajar secara otodidak melalui YouTube dan sebagainya. Bagus ya teman-teman ya. Berarti dia mau mengembangkan diri. Nah, yang A kita tahan dulu. Kita bandingkan dengan yang B. Mencari beasiswa lain yang memberikan syarat lebih mudah. Berarti menyerah ya teman-teman ya. Ini menjadi kurang tepat. Masih lebih tepat yang A. Kita bandingkan dengan yang C. Tidak mengetahui akan adanya syarat tambahan berupa TOEFL dan tetap melanjutkan pendidikan tanpa beasiswa. Berarti kurang cermat, kurang teliti orangnya teman-teman ya. Dan juga orangnya menghilangkan kesempatan. Nah, karena dia tetap melanjutkan tanpa beasiswa sayang. Sedangkan di sini ada tawaran beasiswa. Jadi yang C ini masih kurang tepat. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Mempersiapkan tes TOEFL dengan kursus jauh hari sebelumnya. Nah, yang D lebih bagus daripada yang A ya teman-teman ya. Kenapa? Kalau A ini belajar secara otodidak. Nah, tidak terarah teman-teman ya. Sedangkan yang D benar-benar kursus jauh hari pula sebelumnya. Jadi lebih terarah untuk belajar. Jadi dibanding yang A lebih tepat jawaban yang D teman-teman. Mempersiapkan tes TOEFL dengan kursus jauh hari sebelumnya. Jadi yang D ini poinnya 4, yang A poinnya 3, terus yang B poinnya 2, dan C poinnya 1, teman-teman. Soal nomor 4. Ayah Romi sangat ingin makan makanan X. Akan tetapi dokter menyarankan agar ayah Romi tidak makan makanan tersebut disebabkan makanan X berbahaya untuk kesehatannya saat ini. Tindakan Romi adalah A. Menasihatinya bahwa kesehatannya penting untuk dijaga. B. Memberikan makanan X sedikit saja agar tidak berdampak buruk. C. Menasihatinya agar makan makanan X setelah ia sehat. D. Membiarkannya memilih sendiri untuk antara kesehatan atau makanan X. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau ayah Romi ini sangat ingin makan makanan X. Akan tetapi dokter menyarankan agar ayah Romi tidak. Nah, di sini ada kata-kata tidak ya teman-teman ya. Berarti makanan ini pantang ya teman-teman ya. Tidak makan makanan tersebut disebabkan makanan X berbahaya untuk kesehatannya saat ini. Tindakan Romi. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana kepedulian kalian. Bagaimana integritas kalian di ruang lingkup kepedulian kalian, teman-teman ya. Apalagi ini terhadap orang tua kalian. Pilihlah jawaban yang kalian peduli dengan kesehatannya, teman-teman ya. Coba kita lihat jawaban yang A. Menasihatinya bahwa kesehatannya penting untuk dijaga. Baiklah, bagus nih teman-teman ya. Berarti kita peduli. Lanjut, kita jawaban yang B, teman-teman. Memberikannya makanan X sedikit saja agar tidak berdampak buruk. Masih lebih tepat jawaban yang A ya teman-teman ya. Yang B ini kita eliminasi. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Menasihatinya agar makan makanan X setelah ia sehat. Nah ini lebih tepat teman-teman ya daripada yang A teman-teman ya. Yang A kita eliminasi teman-teman ya. Ada solusinya. Nanti makannya setelah sehat. Gitu ya teman-teman ya.
Lanjut, banding dengan yang D, membiarkannya memilih sendiri antara kesehatan atau makanan X. Nah, kalau orang sakit tidak bisa, teman-teman ya. Pasti dia milih makanan. Jadi yang D ini masih kurang tepat. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah yang C. Menasihatinya agar makan makanan X setelah ia sehat. Poin C ini poinnya 4, A poinnya 3, B 2, dan D 1. Soal nomor 5. Ada karyawan baru di tempat Anda bekerja. Anda diminta untuk memperkenalkan wilayah sekitar kantor dan juga tugas-tugasnya. Di saat yang sama, Anda sedang mengerjakan tugas dari pimpinan. Tindakan Anda adalah A. Mendahulukan pekerjaan saya sebelum menemaninya. B. Menemaninya sebentar dan melanjutkan pekerjaan saya. C. Menemaninya hanya saat saya memiliki waktu luang. D. Menemaninya sambil menyelesaikan pekerjaan saya. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Nah teman-teman, soal nomor 5 ini dijelaskan kalau ada karyawan baru ya. Ada karyawan baru di tempat Anda bekerja. Anda diminta untuk memperkenalkan wilayah sekitar kantor dan juga tugas-tugasnya. Di saat yang sama, Anda sedang mengerjakan tugas dari pimpinan. Tindakan Anda. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara pandang teman-teman terhadap tugas yang diberikan. Bagaimana kalian berorientasi dengan hasil ya. Nah, berarti teman-teman harus bisa mengerjakan keduanya ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat jawaban yang A. Mendahulukan pekerjaan saya sebelum menemaninya. Kita tahan dulu ya teman-teman ya. Kita lihat jawaban yang B. Menemaninya sebentar dan melanjutkan pekerjaan saya. Nah teman-teman, ini yang B ini lebih tepat teman-teman ya. Kalau yang A nanti takutnya pekerjaan kita lama teman-teman selesainya ya. Jadi yang A kita eliminasi. Kita bandingkan dengan yang C. C. Menemaninya hanya saat saya memiliki waktu luang. Ini jadi kurang tepat juga ya teman-teman ya. Yang D. Menemaninya sambil menyelesaikan pekerjaan saya. Kalau mengerjakan keduanya bersamaan, takut nanti tugas kita tidak optimal ya. Jadi lebih tepat jawaban yang B. Menemaninya sebentar dan melanjutkan pekerjaan saya. B poinnya 4. Terus A poinnya 3. C poinnya 2. Dan D poinnya 1. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Dan juga subscribe channel YouTube Pak Reza dan follow TikTok Pak Reza. Sampai jumpa. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Lakukan semua demi satu cita. Cerahkan matahari di masa tua. Belajar bersama Pak Reza, gapai cita cerita penuh